Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya, dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan judul Wirausaha Pengolahan Makanan Fungsional. Makanan dan minuman pada dasarnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi konsumennya. Tetapi sejak zaman nenek moyang kita dahulu, beberapa di antara makanan dan minuman itu diyakini mempunyai dampak kesehatan bagi penggunanya, yang biasanya masyarakat umum menyebutnya berbagai makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Indonesia, umumnya amat diyakini khasiat aneka makanan tradisional seperti tempe, bawang putih, madu, kunyit, jahe, kencur, temulawak, asam jawa, sambiloto, daun beluntas, daun salam, cincau, dan aneka herbal lainnya. Definisi makanan fungsional menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI atau BPOM RI, yaitu makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensoris berupa penampakan warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi manusia. Sedangkan industri kesehatan adalah industri terkait ketersediaan obat-obatan untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan dari penyakit. Makanan fungsional dibedakan dari suplemen makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif, maka penyakit fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Berbagai jenis makanan fungsional telah beredar di pasaran, mulai dari produk susu probiotik tradisional seperti yogurt dan kefir, sampai produk susu rendah lemak siap dikonsumsi yang mengandung serat larut. Juga produk yang mengandung ekstrak serat yang bersifat larut yang berfungsi menurunkan kolesterol dan mencegah obesitas. Untuk minuman, telah tersedia berbagai minuman yang berkhasiat menyehatkan tubuh yang mengandung komponen aktif rempah-rempah seperti kunyit, asam, minuman sari jahe, sari temulawak, beras kencur, dan bandrek. Makanan fungsional termasuk pada kategori industri makanan, sedangkan suplemen kesehatan masuk pada kategori industri kesehatan. Peranan dari makanan fungsional bagi tubuh semata-mata bertumpu kepada komponen gizi dan non-gizi yang terkandung di dalamnya. Makanan fungsional bisa menjadi produk andalan bagi perkembangan dunia makanan di Indonesia. Banyak bahan dan produk makanan fungsional Indonesia yang hanya bisa tumbuh dan dibuat di Indonesia. Langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah diawali dengan pencarian ide, pengembangan ide, perancangan produk atau product development, perancangan proses produksi, perancangan pengemasan atau packaging development, dan perancangan pemasaran atau market research. Sistem pengolahan makanan fungsional. Teknik pengolahan produk tergantung dari bahan baku dan produk akhir yang akan dibuat. Secara garis besar, prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu pengolahan makanan dengan penggunaan panas, pengolahan makanan dengan suhu rendah, pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi, pengolahan makanan dengan pengeringan. Perhitungan harga jual makanan fungsional. Perhitungan biaya produksi makanan fungsional khas daerah pada dasarnya sama dengan cara perhitungan biaya produksi lainnya. Biaya yang harus dihitung adalah biaya investasi, biaya tetap yaitu listrik, air, penyusutan alat atau gedung, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap atau bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bahan baku dapat terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku tambahan serta bahan kemasan. Penentuan media promosi makanan fungsional.
Kegiatan promosi produk makanan fungsional terutama bertujuan untuk memperkenalkan fungsi dan keunggulan dari produk tersebut. Pengenalan produk dapat dilakukan dengan melakukan presentasi produk kepada pasar sasaran. Produk makanan fungsional dipromosikan sesuai dengan target pasarnya, baik yang bertujuan pada perorangan maupun industri makanan fungsional. Pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional khas daerah. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha produk makanan fungsional nantinya adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, diantaranya adalah A. Area pemasaran, B. Segmen pemasaran, C. Metode pemasaran. Metode pemasaran yang bisa dijalankan dalam rangka mengenalkan produk makanan fungsional pada konsumennya adalah melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket, pemasangan banner yang menarik di depan toko, pasang iklan di media radio dan media internet, menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen, memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli, memberikan harga khusus, menyebarkan brosur dan stiker usaha. Tugas, tantangan produk makanan fungsional. Carilah informasi melalui pengamatan, wawancara maupun dari literatur tentang produk makanan fungsional khas daerahmu atau daerah lain di Nusantara. Diskusikan dengan teman tentang asal daerah, jenis produk makanan fungsional, serta tantangan yang ada saat ini. Tuliskan data dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Buat presentasi yang informatif dan menarik dengan memanfaatkan paparan tulisan dan gambar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan selalu bahagia. Selamat belajar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.